Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa untuk kali ini kita akan membahas satu contoh makalah yang sesuai dengan teknik yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, di sini saya ambil satu contoh makalah berjudul Teknik Pengajaran Bahasa Indonesia. Mari kita lihat bagaimana susunannya. Yang pertama ada halaman judul. Nah, di sini tidak ada dimasukkan kata pengantar dan daftar isi. Kenapa? Karena memang berdasarkan dosen pengampunya tidak wajib ada. Tapi dalam sebuah kaidah penulisan karya ilmiah, jika itu seperti skripsi, tesis ya, itu jelas wajib ada ya. Tapi ini berdasarkan dosennya masing-masing, boleh ada, boleh tidak ya. Karena ini makalah mini ya, makalah singkat saja. Oke, kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Ingat, isi dari sebuah pendahuluan adalah latar belakang, kemudian permasalahan yang ingin dibahas, dan tujuan dari penulisan makalah. Nah, sekarang kita lihat ya, latar belakangnya diawali dengan pengertian dari pengajaran yang tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran ya. Seperti itu pada paragraf pertama. Nah, ini diawali dengan sebuah definisi ya, mengutip pendapatnya Brown 2007 halaman 8. Nah, di sini kemudian paragraf kedua. Nah, di sini menekankan kenapa sih teknik pengajaran bahasa ini penting untuk dibahas. Kenapa? Karena memegang peranan penting dalam keberhasilan pembelajaran. Nah, inilah latar belakangnya kenapa problema ini menarik untuk diangkat. Nah, apabila teknik yang digunakan tidak sesuai, maka dapat dipastikan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai pula. Banyak kendala yang guru hadapi. Nah, ini mulai masuk ke problematika yang akan dibahas ya. Rumusan masalahnya ya, biasanya kalau dalam sebuah skripsi seperti itu. Nah, ini karena makalah mini saja ya, jadi tidak perlu kita tulis rumusan masalah apa, bagaimana ya, cukup diungkapkan dengan kalimat saja dalam sebuah paragraf. Kendala tersebut bisa muncul dari diri guru sendiri ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian akhir, paragraf terakhir dari pendahuluan menjelaskan tentang apa sih yang ingin dibahas dalam makalah ini, yaitu problema-problema apa saja yang muncul terkait dengan teknik pengajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian bagaimana penulisan yang dilakukan dalam makalah ini ya. Dianalisis berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan hasil wawancara ya. Nah, jadi inilah tujuan dari isi dari makalah ini. Jadi tujuan penulisannya juga ada ya, tidak hanya memaparkan problema yang ada, tapi juga ditawarkan beberapa solusi yang kiranya bisa mengatasi problema-problema tersebut ya. Nah, inilah inti dari sebuah pendahuluan ya, dalam sebuah karya ilmiah ya. Nah, khususnya kali ini adalah dalam sebuah makalah tugas kuliah ya, seperti itu. Singkat, padat, dan jelas. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya, berisi tentang ada teori, kemudian apa yang ingin dibahas. Nah, kalau tadi kan yang ingin dibahas adalah problema-problema apa yang muncul, kemudian bagaimana solusinya. Nah, di sini ada beberapa subbab dari pembahasan. Yang pertama, nah A itu namanya subbab ya, teknik pengajaran dan karakteristiknya. Dimulai dengan kutipan dari Abidin. Abidin mengutip pendapat Brown, Rickert, dan Roger. Jadi ini diambil dari buku kedua. Nah, ini juga harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah, bagaimana cara mengutip yang baik dan benar ya. Bisa menggunakan kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung ya. Bisa juga menggunakan catatan kaki, bisa ya. Mau pakai footnote atau body note itu sama-sama dibolehkan ya. Yang jelas harus konsisten. Jadi jangan body note kemudian nanti ada footnote. Nah, itu tidak boleh. Kalau footnote semua, kalau body note semua.
Oke, itu pengertian dari karakteristik ya, karakteristik dari pengajaran, teknik pengajaran. Kemudian subbab yang kedua adalah teknik pengajaran bahasa Indonesia. Nah, perhatikan kalimat per kalimat dan paragraf per paragrafnya ya. Nah, disinilah juga kunci dari sebuah karya ilmiah yang baik ya. Antar paragraf itu padu, antar kalimat juga padu ya. Jadi coba diperhatikan ya. Paragraf pertama, kemampuan seorang pengajar sangat menentukan dalam memilih teknik mengajar yang akan digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan seterusnya. Kemudian di kalimat terakhir paragraf pertama disimpulkan, maka ya, jika pengajar tidak memiliki pengetahuan ilmu yang luas dan sebagainya, maka pengajaran akan menjadi monoton dan membosankan. Kemudian masuk ke teknik pengajaran. Nah, apa sih sebenarnya teknik pengajaran itu ya? Nah, teknik pengajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini diambil dari materi Penmetek ya. Jadi harus tetap ada referensinya, sumbernya dari mana sih dapatnya, seperti itu. Nah, kemudian paragraf ketiga ada kesimpulan dari beberapa uraian di atas tadi ya. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa teknik pengajaran adalah bla 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 bla. Nah, ini adalah pemikiran si penulis sendiri berdasarkan uraian-uraian sebelumnya. Nah, inilah yang namanya sebuah karya ilmiah yang baik ya. Jadi memparafrasekan teori-teori yang sudah diungkapkan ya. Jadi tidak hanya mengambil dari referensi, pengertian, kemudian sudah tidak ada penarikan kesimpulan dari si penulis sendiri. Nah, itu wajib ada ya dalam sebuah karya ilmiah. Karena kalau hanya mengcopy saja pengertian-pengertian dari para ahli, itu juga bukan teknik penulisan yang baik ya, itu salah. Kalau dimasukkan ke dalam aplikasi plagiasi checker ya, plagiarisme itu bisa terdeteksi sebagai plagiasi ya, sebagai jiplakan ya, seperti itu. Kemudian masuk ke ini intinya seperti itu ya. Kemudian ini masih pengertian dari ini mulai masuk ke subbab yang ketiga C, pengajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013. Nah, ini mulai masuk ke pokok permasalahannya. Nah, seperti itu. Kemudian ini langsung baru masuk ke problematikanya ya, permasalahan yang diangkat ya. Nah, ini dibagi menjadi 2, problematika umum, kemudian problematika khusus ya. Nah, ini ya. Nah, dari mana referensinya? Semuanya harus dimasukkan ya. Ini antara news.com 18 Januari 2013, infodiknas.com 18 Juli 2013 ya. Itu kalau dari media online, ataupun media cetak. Kemudian ini berdasarkan observasi yang dilakukan. Nah, ini memang turun ke lapangan ya. Jadi tergantung nanti kalian referensinya berdasarkan apa. Nah, ini berdasarkan studi kepustakaan bulan dari 2013 dalam skripsinya ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi intinya apa yang kalian tuliskan dalam makalah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini sumbernya dari mana? Ini tulisannya punya siapa ya? Dari jurnal ya, dari skripsi. Kita lanjut ya. Sekarang kita lihat di subbab yang terakhir nih kalau nggak salah ya, bagian E, solusi yang ditawarkan ya, solusi problematika dan seterusnya. Nah, ini kan sesuai dengan yang ada di pendahuluan tadi. Nah, ini semuanya disampaikan. Kemudian bagian terakhir ya, penutup ya.
Nah, penutup itu isinya adalah kesimpulan dan saran ya. Nah, jadi silahkanlah simpulkan apa sih inti dari pembahasan yang sudah kita tuangkan, yang sudah kita paparkan ya. Nah, kalau di sini intinya adalah proses pembelajaran tidak akan lepas dari tugas seorang pembelajar dan pengajar ya. Masing-masing memiliki peranan tersendiri untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Pengajar sebagai tenaga kependidikan dan seterusnya ya. Kemudian paragraf kedua, saran ya. Pemilihan pendekatan, metode, dan tentunya teknik pengajaran pastinya sangat mempengaruhi lancarnya sebuah proses pembelajaran. Oleh karena itu, bla 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 ya. Tentu sarannya ditujukan untuk pengajar ya, karena ini tadi makalahnya berjudul Teknik Pengajaran Bahasa Indonesia ya. Seperti itu. Nah, jadi jelas ya, tidak berbelit-belit ya. Penutupnya intinya adalah kesimpulan dan saran, udah cukup ya. Kemudian daftar pustaka ya. Nah, ini juga sering terjadi kesalahan, kadang referensinya itu sudah bagus ya, dari buku, dari jurnal, cuma cara menuliskan daftar pustakanya salah ya. Nah, kadang ini masih bisa ditoleransi, tapi jangan sampai dijadikan sebuah kebiasaan ya. Nah, perhatikan di sini ya. Ini semua referensinya insya Allah yang kredibel, terpercaya. Dari buku, kemudian media online ya. Kemudian dari jurnal ya. Seperti itu. Nah, jika memang ada yang perlu dilampirkan, silahkan dilampirkan. Nah, seperti ini, dilampirkanlah daftar-daftar pertanyaan wawancara terhadap guru dan siswa ya. Kemudian informannya siapa saja ya. Seperti itu adanya setelah daftar pustaka atau berupa lampiran ya, jika memang perlu dicantumkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sebuah makalah yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah ya. Oke, demikian dulu penjelasan tentang contoh makalah kali ini ya. Jika ada pertanyaan ataupun yang masih bingung, boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih.